signal atau suara saya kurang jelas, nanti bisa langsung disampaikan ya. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Ya, kita akan mulai dari min-nya terlebih dahulu ya. Kemarin kita sudah mencoba untuk menghitung normality test. Ya, nanti kalau L hitungnya itu lower than L tabel, itu berarti normal. Tapi kalau L hitungnya itu nanti higher than L tabel, berarti tidak normal. Ya, untuk penghitungannya ini masih ingat ya, kita sudah bahas panjang lebar di minggu kemarin terkait dengan normality test. Karena syarat untuk masuk ke hypothesis testing itu data yang disebarkan harus normal dan homogen. Kita akan start mulai dari min-nya terlebih dahulu. Untuk penghitungan min-nya berarti ada sama dengan, terus kemudian ada average, kemudian diklik sampai data terakhir. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 75,4. Kemudian untuk standar deviasinya ada di situ yang stdef. Sama, kita akan sortir mulai dari data yang pertama sampai data yang terakhir. Kemudian tutup kurung, hasilnya 12,9. Kemudian untuk L hitungnya, untuk kita mengetahui L hitung, kita harus cari terlebih dahulu Z, kemudian FZ, SZ, sampai terakhir FZ dikurangi SZ ya. Masih ingat untuk mencari Z kemarin? Apa? Halo? Untuk mencari Z, caranya gimana kemarin? Masih ingat? Sama dengan apa? Halo? Ya 5 dikurangi berapa kemarin? 54, kemudian dikurangi min. Minnya berapa di sini? Ada 75,4. Biar tidak lari kemana-mana, biar tidak lari kemana-mana, nanti kita kasih dolar. 54 dikurangi 75,4, kemudian dibagi standar deviasi. Dibagi standar deviasi. Standar deviasinya juga nanti di lock ya, atau dikasih dolar biar tidak lari. Kita taruh di sini. Sorry. Taruhnya di sini. Sama dengan 54 dalam kurung dulu. Dikurangi 75,4, kita kasih kurung lagi. Kemudian dibagi standar deviasi. Kita kasih dolar. Kalau sudah ketemu 1, terus kemudian ditarik ke bawah. Biar komanya itu tidak panjang, kita kasih di belakang koma itu 4 angka. 4 atau 3 boleh, silakan. FY-nya, untuk cari FY-nya, masih ingat rumusnya di Excel?
Pakai yang mana? Normal distribusinya. Masih ingat untuk mencari seperti ini di minggu kemarin? Halo? Masih ingat? Halo? Yuk praktis nggak? Yuk praktis di depan nggak? Di depan laptop nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak, Pak. Oke. Jika B5 sama dengan B6, berarti E6 itu nanti akan sama dengan E5. Kemudian dibagi A5 dibagi 30. Kemudian tutup kurung. If B5 sama dengan B6, hasilnya berapa ini? Atau di lock aja? Jatuhnya berapa? 0,00. Harusnya 0,667. Belum, Pak, saya, Pak. Hasil saya 0,066, Pak. 0,66. Iya. Ini harusnya hasilnya 0,667 ya. Hasilnya 0,66 itu. Ya, rumus saya yang salah apa ya? Kita tarik dulu coba. Oh ya, ya, ya. Coba yang hasilnya 0,00 ditarik ke bawah coba. Harusnya hasilnya 0,006. Sudah betul itu. Yang hasilnya 0,00 silahkan ditarik ke bawah. Sampai di bawahnya ada tulisan 1. Kalau sudah, ini berarti tinggal dikurangi.
Nah, kalau sudah ketemu semuanya, kemudian L hitungnya, itu kita bisa lihat max. Oke, hasilnya adalah 0,117 ya. Kemarin L tabelnya ada 0,161. Oke, berarti karena L hitungnya itu lower ya, lower than L tabel, so the experimental score here is a normal distribution ya. Ini dihapus. Ini ya kesimpulannya. Ini untuk yang normality test. Ada yang tanyakan terkait dengan ini? Kalau sudah, untuk yang kontrol sama ya. Untuk yang kontrol kita hitung dengan cara yang sama ya. Untuk minnya berarti average tablok data 1 sampai data ke 30. Jadi kasih koma 1 ya. Terus kemudian standar deviasinya terus kemudian L hitungnya sampai sini sudah semuanya. Sudah, Pak. Oke ya. 53 kasih koma dulu. Dikasih kurung, sorry. Kurungnya double. B5 itu dikurangi min terkurung terus kemudian dibagi standar deviasi. Kemudian kita kasih dolar. Nggih, nggih, monggo monggo monggo. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian ada norms distribution. Jika
B5 itu sama dengan B6, nanti kita taruh di E6, kemudian 5 dibagi 30. Oke ya. Kemudian tabelnya 1,60,161. Oke ya, karena lebih kecil ya, berarti normal distribusi. Oke. Sudah? Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Aman ya? Kalau aman, sekarang kita masuk ke homogeneity test ya. Untuk langkah-langkahnya, ya, ini merupakan hypothesis formulation-nya di bagian homogeneity. Ya, kalau nanti varian 1 itu varian 2 itu berarti nanti homogen. Varian 1 tidak sama dengan varian 2 berarti tidak homogen. Alfanya kita pakai 0,05 atau 5%. Kalau nanti F hitungnya itu lebih kecil dibandingkan F tabel, berarti HU-nya accepted, sehingga data yang disebarkan itu homogen. Yang kita cari di sini adalah FH sama FT-nya. FH-nya berapa, kemudian FT-nya berapa. Oke, untuk memunculkan atau untuk mencari homogeneity test, itu kalian bisa pakai data analysis. Nah, sudah saya kasih tahu, kalau misalnya di bagian Excel belum ada data analysis, silahkan dimunculkan melalui add-in yang ada di Excel. Tapi kalau sudah muncul, silahkan langsung klik di bagian data analysis. Oke, untuk mencari homogeneity test, kamu bisa pakai F-test to sample for variance. Kemudian kamu klik OK. Range yang pertama ini bisa kamu blok ini, X1. Kemudian untuk range yang kedua, kamu bisa pakai blok A. Oke, pakai 0,05 alfanya. Ini yang standar yang digunakan di pendidikan. Kemudian kamu taruh di sini aja hasilnya. Kemudian kamu klik OK. Sudah muncul, tinggal kita baca. Nggih, monggo Pak. Panen apa? Panen. Oh. Nggih, monggo.
Sudah sampai sini? Sudah, Atau Pak. coba, X-nya kita masukkan ya. Coba sih, sebentar. X1 sama X2-nya kita masukkan coba. Teman-teman untuk yang X1 sama X2-nya ini ikut di blok aja. Biar nanti di atas muncul ada X1 sama X2. Kalau sudah kita hias. Oke ya. Kalau sudah, kita tinggal baca. Yang perlu di bold adalah ini. Oke ya, untuk F hitungnya kita mendapatkan 1,84 ya. F hitungnya kita mendapatkan 1,84. Sedangkan F tabelnya itu kita pakai yang F critical one till. Kita dapatkan di situ 1,86. Oke. Kemudian untuk varian yang pertama, monggo Pak. Untuk varian yang pertamanya itu kita mendapatkan angka 1,66,11. 1,66 gitu aja. 1,66. Sorry. 166,11. Kemudian untuk yang varian 2-nya kita mendapatkan angka 90,4. Ini ya. Oke, dari data di sini ini yang perlu di-put lagi. Oke ya, sudah kelihatan di situ. Untuk HO-nya kalau nanti F atau L hitungnya di situ lebih kecil dibandingkan dengan tabel, itu berarti homogen. Ya, tapi kalau nanti ini salah seri. Tapi kalau nanti FH-nya di sini itu lebih besar dibandingkan F tabel, itu berarti tidak homogen. Kamu bisa lihat di situ FH is 1,84 ya. Is lower than FT. Ini ya simpulannya. Sudah? Ada yang tanyakan? Sudah, Pak. Nanti berkebalikan ya. Kalau berarti nanti saya tuliskan di sini.
Kalau FH-nya is higher than F tabel, it can be concluded that the data is not Oke ya, kalau sudah sekarang kita masuk ke hypothesis testing. Oke, kalau sudah kalian bisa buka di bagian hypothesis testing in the experimental study. The way would be the same ya. You must start to click the data analysis and then klik F-test ya, t-test. Kita pakainya t-test. T-test the sample assuming equal variance. Kemudian kamu klik OK. Terus kemudian kamu blok seperti tadi yang pertama. Kemudian yang kedua kamu blok. Maaf Pak, tadi pakai yang mana Pak? Bentar. Nih, t-test to sample assuming equal variance. T-test. Yang ini. Sudah kelihatan? Di layar saya soalnya tidak kelihatan Pak. Iya Apa? Pak, di layar tidak kelihatan Pak. Oh, di layar nggak kelihatan. Data analysis. Ini kelihatan nggak? Ini sesi saya kelihatan nggak? Enggak kelihatan, Pak. Oh, sesi saya nggak kelihatan. Share screen kelihatan Pak, tapi pas mencet data analisisnya itu dipencetnya apa tidak terlihat Pak. Yang ini. T-test to sample assuming equal variance. Salah, monggo. T-test to sample assuming equal variance. Pak Arifin, Pak BD2. T-test to sample assuming equal variance. Sudah? Sudah Pak. Bentar ya, supaya ini diblok dulu. Ini berarti X1 sudah? Sudah Pak. Ya. Kalian bisa lihat di sini. Yang perlu di-bold adalah ini, T statistik sama T critical to tail.
Oke ya. HO-nya sama dengan if X1 lebih kecil atau sama dengan F tabel means there is no significant difference between X1 and X2. FH ini nanti lebih besar there is a significant difference between ini ya. Oke, kamu bisa lihat di situ untuk tes statistiknya 1,56 ya. Because FH atau TO T obtain kita kasih T aja biar ya sama T obtain sama T tabel. Kalau kamu nggak mau buat tes, ya nggak usah. Elemen ini mana ini elemen ini seperti apa dua misalnya. Lebih kecil ya, ini berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara X1 dengan X2 ya. Because T ada perbedaan tapi nggak signifikan, is lower than TT 2,00 or TO lebih kecil dibandingkan TT HO is accepted and it can be concluded that there is no significant difference between students who are taught by using X1 and thus bentar tak ngajar dulu and thus who are taught by using X2 ini ya. Oke, gini. Because TO is 1,56 ya, is lower than TT. So HO is accepted and it can be concluded that there is no significant difference between students who are taught by using X1 and those who are taught by using X2.
Ini sudah selesai untuk yang hipotesis eksperimental tadi. Ada yang tanyakan, silahkan. Ini kesimpulannya. Nanti untuk hasilnya ini saya kirimkan di WhatsApp grup ya. Baik, Pak. Ada yang tanyakan, silahkan. Ini sudah terakhir, berarti kalau sudah, kalian sudah bisa untuk mengolah data terkait dengan penelitian kuantitatif, ya, untuk yang di bagian correlational study sama yang di bagian experimental study. Nanti urutannya seperti itu. File dari yang pertama sampai yang terakhir, sampai simulasi, silahkan nanti kalian save baik-baik, ya. Jadi ketika nanti kalian melakukan penelitian kuantitatif, tinggal rubah aja datanya, itu nanti hasilnya sudah kelihatan semuanya. Data yang kamu dapatkan di lapangan, di sampel di lapangan, silahkan nanti kalian masukkan untuk mengetahui keseluruhan itu. Ada yang tanyakan, silahkan. Pak, untuk minggu depan itu simulasi apa tidak, Ya, Pak? simulasi minggu depan itu mungkin langsung final test saja ya. Minggu depan. Minggu depan terakhir nanti langsung final test ya. Untuk yang simulasi eksperimental study-nya nanti langsung saya masukkan di final test saja. Berarti Itu ya. untuk materi UAS-nya itu dari yang UTS sampai ini, Pak, terakhir ini, Pak. Ya, ya. Dari awal, dari pertama sampai ini. Ya, dari awal sampai sini. Nah. Baik, Pak. Seperti biasa ya, nanti ujiannya mandiri. Ya. Besok terkait dengan UAS ya, saya info di grup hari ini. Oke, Pak. Oke ya. Enough. If there is no question for me, I think enough ya for today. Yeah. Thank you for your attention.